yang kuat naik ke atas dulu. Jadi Aku ikut satu dua. Yang kelompok 2 sudah semua. Jadi lainnya ada dua. Ternyata teman itu juga. Kalau teknologinya kita pakai VSAT ya. Jadi kan kita penerimanya pakai satelit seperti ini. Jadi kita nembak ke atas pakai satelit, kiringannya semua. Jadi di sini ada udah semua belum? Semua. Nah di sini teman-teman nanti bisa lihat ya. Di sini kita ada dua sebetulnya. Yang satu pakai teknologi VSAT, yang pakai parabola ini. Yang satunya lagi pakai teknologi untuk fiber optik untuk internetnya. Jadi yang teknologi VSAT yang parabola ini dia hanya yang TV kabel aja, yang TV kabel. Sedangkan yang fiber optik itu yang untuk internetnya. Backbone kita ada dua, yang satu langsung ke Jakarta, yang satu dari Jogja langsung ke internasional. Nah di situ untuk internetnya ada dua itu. Sedangkan untuk TV-nya lewat sini semua. Di sini ada dua jenis yang kita pakai, jadi Q-band sama C-band. Nanti mungkin teman-teman bisa bedain. Yang C-band itu biasanya lebih besar dibanding yang Q-band piringannya. Jadi kalau yang besar-besar ini dia C-band semua. Sedangkan kalau yang Q-band biasanya yang agak slim kecil, dan itu C-band semua, Q-band semua. Jadi nanti perbedaannya teman-teman bisa lihat cari di Google ya, apa perbedaan antara C-band dan Q-band. Jadi untuk teknologi TV-nya kita pakai yang VSAT ini. Di sini nanti per tiap di sini ada komponen-komponennya. Yang ini yang outdoor. Yang komponen outdoor nanti terdiri dari piringannya sendiri, kemudian transmitter yang dari piringan ke satelit, sama receiver yang dari satelit ke piringannya. Di situ. Kemudian nanti turun ke bawah. Biasanya kita pakai kabel koaksial masuk ke yang perangkat indoornya untuk ini apa untuk VSAT-nya. Di dalam itu nanti ada kayak modem gitu ya, modem itu untuk menerima itu, sama biasanya dari modem itu nanti ke split langsung ke alat-alat yang kita split. Jadi dibagi dua. Yang outdoor nanti terdiri dari ini semua, kemudian yang indoor nanti ada modem, nanti teman-teman bisa lihat di bawah sini. Kemudian untuk ke pelanggannya sendiri, jadi di sini kan kita untuk ke pelanggan itu ada dua cara, ada dua jalur. Yang pertama pakai wireless. Ini nembak ke pelanggan, itu kan banyak banget radionya, itu nembak ke BTS-nya pelanggan. Nanti dari BTS mana masih ditembakkan lagi, dari mana, jadi repeater banyak. Tapi backbone-nya di sini. Kemudian yang satunya lagi pakai kabel koaksial ini. Nah, jadi ada dua teknologi HFC sama teknologi wireless. Jadi nanti teman-teman kalau mungkin gambarnya CMN itu gini. Untuk dapat koneksi dan TV-nya, kita pakai teknologi VSAT dan teknologi fiber optik yang dari satelit sama dari internasional, pakai optik sama pakai satelit. Sedangkan untuk nyebar ke pelanggan kita juga ada dua teknologi, pakai fiber koaksial yang ini dan pakai wireless. Jadi input outputnya kelihatan, inputnya itu dari internasional itu pakai satelit sama stick, outputnya ke pelanggan pakai kabel koaksial sama pakai wireless. Dan kalau kabel koaksial ini sendiri, nanti di dalamnya ada dua juga, internet dan TV kabel. Sedangkan kalau wireless cuma internet aja. Nah, kalau untuk kabel koaksial ini teknologinya HFC, hybrid fiber koaksial. Jadi nanti ada optiknya juga dari RN
ke node utama, jadi kayak node Dakal, node daerah Timoho, node daerah Kota Baru itu pakai optik. Sedangkan carrier-nya dari node ke pelanggan ke drop line-nya itu nanti pakai kabel koaksial. Nah, kenapa namanya HFC, hybrid fiber koaksial? Jadi intinya sebenarnya cuma itu intinya. Inputnya tadi pakai satelit sama optik, outputnya ke pelanggan nanti pakai HFC sama WAN. Intinya cuma itu sebetulnya. Ini head end-nya. Ada yang mau tanya kan? Kalau di kampus sampai mana biasanya untuk network gitu jaringan? Nggak bicara sampai ini ya, bicara Jaringan ya, jaringan lokal ya. lokal aja. Jadi kan di tempat pelanggan ya. Iya. Nah, kan kalau sebenarnya kalau lebih ke externnya lagi ke jaringan ISP sebetulnya. ISP. Ya, seperti ini tadi. Yang ini kan udah sampai ke kabel ke TV juga. Betul. Memang kebetulan di JMN kan ada TV-nya. Kalau ISP lain kadang cuma internet aja gitu ya. Jadi kalau di JMN memang ada TV-nya, carrier-nya yang kita ada. Kendalanya kalau yang pakai yang dengan kabel dengan yang Kalau satelit. kendalanya, kalau satelit itu memang terutama yang Q-band, nanti kan ada perbedaannya antara C-band sama Q-band. Yang Q-band yang kecil-kecil itu dia ini sama cuaca Oh, yang kecil-kecil. Sedangkan kalau untuk kabel, antara kabel dengan wireless, biasa kalau kendalanya itu sebetulnya sama aja. Kalau untuk yang wireless itu lebih ke arah interferensi. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai misalnya di tempat teman-teman ada tower ya, di sini ada tower. Kalau itu nanti ada banyak tower di situ, pasti akan ada interferensi gangguan. Karena kan sinyalnya dipakai bersama-sama. Nah, cuman di JMN ini kita untuk menanggulanginya, backbone kita dari tempat kita ke BTS terdekat atau langsung pelanggan sudah pakai yang band 5 mega, bukan yang 2,4 giga lagi. Kita udah pakai yang 5 giga. Jadi lebih ya? Kan yang 2,4 kan udah crowded, udah full penuh, banyak banget di mana-mana udah pakai. Nah, itu kita udah pakai 5 giga, terus nanti turun ke bawah, mau pakai router lah, atau mau pakai server, atau langsung komputer. Kalau misalnya mau pakai WiFi, di bawah udah 2,4 terus gantung alat itu. Itu kalau sedang untuk kabel itu paling sering itu problemnya di masalah ingress. Jadi namanya ingress, nanti teman-teman bisa nyari. Jadi kadang dia kan tetap semuanya pada sinyalnya ya. Itu problem di sinyalnya. Jadi sinyalnya yang ngedrop lah, yang harusnya normalnya sekitar angka 30 lah sinyalnya. SNR, sinyal noise ratio, itu sekitar 30 lah normal, 30 atau di bawahnya. Nah, kadang itu 0 atau malah mentok bisa sampai 50-an. Nah, itu nanti biasanya kita cek ada problem nggak mungkin di jaringannya itu kan dari headend ini ke node itu, di node-nya ada problem nggak? Atau dari node ke sana, nanti dari node ke sana kan ada amplifier untuk penguatan. Karena kan jaraknya jauh-jauh, jadi tetap dikuatkan. Nah, itu problemnya di situ biasanya. Penanganannya ya paling kalau kita misalnya dari teman-teman yang 24 jam di sini yang di bagian helpdesk support, itu kalau misalnya ada beberapa pelanggan yang ping time-nya putus-putus, nah kita cek satu ampli atau satu node sama nggak? Kalau ternyata sama berarti memang ada problem di sisi headend atau di sisi node-nya. Tapi kalau cuma pelanggan itu sendiri, bisa jadi cuma mungkin kabel koaksialnya ini yang kendur atau modemnya yang bermasalah. Paling gitu. Trouble yang paling sering seperti itu. Kalau wireless sih paling ya cuma interferensi atau alatnya mungkin geser kan. Kalau dia geser kan harus di pointing lagi di arah atas. Paling itu trouble-nya paling sering. Mau tanya, kalau di sisi kliennya ini modem jenis apa ya? Kita kalau ini memang yang paling sering ditanyakan pelanggan juga. Jadi modem yang ada di JMN itu modem HFC, kabel modem namanya. Jadi kan ada beberapa macam ya. Kalau yang pakai USB itu modem broadband. Kemudian yang punya speed itu modem ADSL. Nah, kalau di kita kabel modem. Jadi nanti dia pakai teknologinya HFC. Jadi nanti tampilannya ada di bawah, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi nanti dari itu yang pakai sistem koaksial HFC. Kalau yang pakai wireless nggak perlu modem. Jadi dari tower pelanggan langsung ke bawah turun. Nah, itu dari modem itu nanti di split, dari tiang luar di split dulu, yang satu masuk modem, yang satu masuk TV. Nanti yang modemnya ada di bawah, nanti bisa dilihat. Kita pakai berarti antena ya yang ada di pengguna itu. Kalau yang wireless antena berarti semacam antena. Router sebetulnya, router atau sebetulnya iya kayak antena. Jadi dia radio wireless di atas gitu. Di bentuk pelanggan kayak gini.
penerima dia. Tower atau cuman mungkin pipa galvanis. Nah, kayak gini juga bisa, pipa galvanis gini ada radionya gitu juga bisa. Di pelanggan. Kalau yang jaraknya dekat pakai pipa gitu toh. Tapi kalau yang jaraknya jauh harus pakai. Turun ke bawah langsung masuk komputer atau router terserah. Kalau TV ya memang harus lewatnya kabel, nggak bisa lewat wireless. Kita cuman untuk channel-channel TV-nya memang lewatnya kabel semua. Jadi paket layanan teman-teman marketing kalau jualan itu, kalau misalnya area calon pelanggannya itu tidak tercover HFC, ya udah cuman bisa internet aja. Tapi kalau calon pelanggan itu masih masuk jaringan HFC, bisa dia dapat TV. Karena sebenarnya sistem kita TV-nya itu gratis. TV-nya itu gratis bonus. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak ada mungkin apa? Gimana? Udah, nah, kita nanti turun bawah bisa ke handstand ke bawah langsung. Pada semua belum? Lihat ini. Ini salah satu contohnya NUT. Ini semua apa? Ini salah satu contoh NUT kita. Jadi kan tadi dari atas kan kabel koaksial itu ya. Dari headend ini nanti kan disebar ke area-area tertentu. Ada yang Pogung, ada yang Kota Baru, ada yang Joteng. Nah, nanti di tiap-tiap area itu kayak gini semua. Ini termasuk NUT DCL. Jadi ini yang di kantor, area kantor kan ada pelanggan kita juga. Jadi ini nanti NUT-nya di sini. Nah, nanti di pelanggan-pelanggan sebelum masuk ke pelanggan nanti kayak gini semua. Baru dari sini nanti dicapai memang ke ampli-ampli yang di tiap tiang-tiang gitu. Baru masuk ke pelanggan. Jadi ini NUT utama yang di DCL atau yang di area sini. Yang nanti di Pogung ya kayak gini semua. Ini kan untuk apa ini ya? Untuk amplinya kan nanti ini amplinya. Jadi nanti kan splitternya kayak gini. Nanti masuk ke tempat pelanggan itu seperti ini. Nah, nanti di pelanggan di split. Ini kayak tab-nya. Jadi dia yang nanti membagi-bagi. Jadi di tiap tiang nanti ada kayak gini untuk membagi-bagi. Jadi ini yang harus jangan sampai mati. Di tiap NUT di pelanggan juga ada UPS gede-gede. Jadi biar kalau misalnya ada mati listrik, dia tetap masih dapat power dari UPS. Tiap pelanggan semuanya ada ya? Enggak, jadi ke area. Oh, jadi iya. NUT kan area. Nanti setelah NUT itu baru ke tiang-tiang langsung ke pelanggan. Kalau di tiap pelanggan sih langsung turun kabel seperti ini aja.
nanti ke atas. Ini katanya ruangannya ini ruang lepas, jadi ini yang ini ruang direksi. Kemudian nanti yang kalau belok ke sebelah kanan itu nanti ke bagian accounting sama accounting. Dan kalau yang sana nanti ke arah gudang. Nah nanti teman-teman kita mau itu di sana itu lokasinya itu di Lenteng. Tadi ya teman-teman lihat di belakang kan di sebelah. Menurut itu kan ada kotak satu lagi kan. Nah kotak satu lagi itu untuk membagi pelanggan wireless. Tadi belum tetap kelihatan. Jadi kan tadi dari atas tower itu kan turun ke bawah masuk ke kotak yang sebelahnya tadi lagi. Baru nanti masuk ke ini ke dead end di situ. Baru nanti dari situ kita bagi-bagi pelanggan. Masih belum. Ini kalau saya bisa lihat, ini alat-alatnya di sini. Dan tadi ada yang tanya modem ya. Nah ini kan modem kita kayak gini tadi kan. Jadi di sini yang kabel koaksialnya masuk ke sini tadi, kabel koaksial yang hitam besar. Terus habis masuk dari sini, nanti dari pelanggan bisa mau pakai Ethernet atau pakai USB ke komputernya. Ini modemnya kayak gini. Kalau ini konverter optik. Jadi optiknya nanti konverternya pakai ini. Biasanya pelanggan kita yang langganan optik, nanti di tempat pelanggan ada kayak gini, di kita ada gini. Jadi dari cara sini langsung optik semua. Ini ya ini optiknya kayak gini, kita pakai macam-macam, ada beberapa jenis. Nah ini nah, ini kan kayak tadi yang ada di Note kan seperti ini, mirip seperti ini, yang di Note tadi. Sama ini. Nah ini splitter, salah satu splitter yang kita pakai. Nah ini kan splitter yang di tempat pelanggan biasanya yang kecil-kecil seperti ini. Jadi dari tiang masuk sini, kemudian di sini nanti masuk ke TV, ini nanti masuk ke modem sini. Di tempat pelanggan nanti seperti ini. Nah, kalau ini splitter yang model ini biasanya splitter yang dari atas tadi. Dari atas turun ke bawah kan ada beberapa kabel juga yang masuk ke, kan kalau teknologi HFC itu ada server yang namanya CMTS. Nah, CMTS nanti dia butuh splitter kayak gini untuk membagi ke dalam CMTS-nya sendiri. Ini kabel koaksial nanti kayak gini tampilannya. Tengahnya dia core-nya seperti ini. Terus yang ini untuk kawat, untuk ini penegang, jadi biar nggak gampang putus kalau misalnya antar tiang itu. Konektornya di sudah ya, oke. Kita nanti bisa ke headend. Ya, kita monitoring TV-nya, channel TV, ini monitornya sering WhatsApp ya. Nah ini untuk yang wireless, kemudian ini untuk yang jaringan kabel. Nanti teman-teman bisa lihat kan ini ada yang Note Joteng, ada yang Note Kota Gede, Note Kota Baru, Note Kejayaan. Nah ini Note-nya tadi bentuknya kayak yang di belakang gitu. Nanti itu baru buat kan? Oh sama, mirip itu semua. Jadi Note-Note inilah yang tadi bentuknya kayak yang di box gede tadi itu. Ini semua Note-Note. Jadi misalnya ada pelanggan komplain, kita cek Note-nya mati nggak? Kalau Note-nya nyala berarti cuma pelanggan itu yang mati. Terus, sedangkan ini kita monitoring untuk wireless. Ini BTS di pelanggan. Bukan lokasi pelanggan, tapi ini BTS-nya. BTS-nya. Jadi kan dari BTS ini misalnya ini BTS apa ya? BTS Tepus ini. Dari BTS Tepus ini mungkin ada pelanggan banyak, ada 10 atau 15 pelanggan gitu. Kemudian dari BTS Lipat ini mungkin ada 10 juga pelanggan. Nah, di situ kalau kita cek pelanggannya misalnya komplain, Pak, daerah mana? Misalnya daerah Lipat, kita cek, ini nggak apa-apa, berarti cuma pelanggannya itu kok. Nah, mungkin radionya dia yang bermasalah, mungkin kabelnya dia yang colokannya gitu bermasalah. Kita monitoring wireless di sini semua. Nah, untuk sistemnya sendiri kita pakai ini, model CPS ini. Jadi di sini kita bisa cek kode pelanggannya berapa, IP-nya berapa, alamatnya mana, atas nama siapa. Kemudian track record-nya, dia selama ini pernah
keluhannya apa aja. Jadi dia dulu pernah ganti router, dia dulu pernah ganti modem. Nah, di sini semua. Itu untuk gambar wireless kita. Nah, ini teman-teman yang ada di sini itu yang standby 24 jam, nanti dia shift-shiftan rolling. Yang masuk sore, masuk malam, karena memang harus kita monitoring. Karena kalau enggak, misalnya ini dia mati semua, bisa parah nanti. Nah, Perbedaannya berapa penanya? macam-macam Pak. Sebetulnya tergantung ini BTS-nya itu ada berapa AP. Jadi misalnya satu BTS itu dia dipasangi 3 AP. Arah sana, arah sana, arah sana. Mungkin satu AP nanti bisa 12. Ini bisa 12, tapi kita batasi satu AP itu hanya kita berapa itu ya? 10 lah, 10 atau 12. Itu maksimal. Makanya kadang kan ketika dia terlalu banyak, efeknya ini dan yang lainnya jadi putus-putus, bebannya terlalu kecil. Tuh, kemudian ini headset ini bisa mungkin nanti dari luar aja. Nah, tadi kan kita pakai teknologinya HFC ya. HFC itu kan pasti ada server CMTS. Nah, server CMTS itu yang di pojok itu. Nah, di situ kan server CMTS-nya di situ. Nanti di situ dia akan nyebar ke node-node itu tadi. Jadi dari atas itu tadi, dari satelit dan dari fiber optik yang dari atas turun ke bawah, internet dan TV digabung. Nah, setelah digabung dia nanti akan masuk ke CMTS itu. Baru dari CMTS itu dia nantinya nyebar ke node-node tadi. Ada yang node Tank, Kota Gede seperti itu. Sedangkan kalau yang ini receiver TV-nya. Jadi tiap channel TV kita ada receiver sendiri. Nah, nanti dari sini baru diolah masuk ke CMTS untuk disebar ke pelanggan. Nah, kemudian yang bawah itu dia kontainer optik. Jadi ada beberapa pelanggan yang pakai optik juga, itu nanti nyebar ke pelanggan. Sedangkan kalau wireless nanti biasanya dia turun di belakang ini. Di belakang ini dia ada kayak rak juga. Tadi kan di sebelah kotak yang di luar itu kan ada kotak lagi. Nah, di situ kan switch yang untuk wireless. Nah, itu tadi dia masuk ke situ baru keluar dari sini. Jadi intinya baginya di sini semua. Itu biasanya server kita ada pelanggan juga yang nitip server di sini. Paling itu sebetulnya. Gimana, ada yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan? Ini sekitar ini yang lainnya. Di sini udah selama jaman buka nggak pernah mati. Nggak boleh mati mas. 24 jam. Iya, harus 24 jam. Makanya kan AC-nya ada 5. Ada 5, jadi memang harus dingin. Kalau enggak bisa panas banget. Itu yang berisik apa? Dari suara apa? Semuanya. Server semua ini keluar suara semua. Apalagi komputer-komputer itu kan kipasnya di sini juga ada beberapa komputer juga. Di sini server-server bukan tuh, kita ada pelanggan provinsi juga. Server-servernya juga ada di sini. AC juga bunyi, server juga bunyi, semuanya bunyi semua. Pokoknya kalau nggak ditutup berisik. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Yang internasional pastinya channelnya Gimana? yang internasional menggunakan satu channel dari Kalau untuk channel TV-nya sendiri itu ada beberapa channel. Kita ada 47 channel. 47 channel. Jadi 47 channel itu dibagi, ada channel yang premium itu yang kita bayar untuk bisa dapat channel itu. Tapi ada channel yang free juga, yang gratis. Jadi mungkin teman-teman nanti pasang satelit di rumah, satelit yang LNB gitu, kemudian ditaruh ke bawah, nanti ada mungkin modulator atau modem gitu. Itu tanpa kita langganan, itu ketika di scan kita udah dapat channel-channel yang gratis. Jadi biasanya channel-channel gratis itu yang ya channel-channel biasa, channel-channel lokal ini sama channel-channel kayak musik apa atau channel apa yang biasa. Tapi kalau yang premium itu kan biasanya kayak radio, Pop Movie, ini kan premium. Jadi 47 channel itu termasuk yang free sama yang premium yang berbayar. Kalau kita juga ada pelanggan hotel, kadang ada hotel yang dia request channel sendiri. Jadi kita nggak punya channelnya, nanti bisa aja di hotel itu kan dia biasanya punya satelit. Dia ngambil sendiri aja. Dia ngambil sendiri, kita instalasi nggak apa-apa. Jadi dia punya modulator apa, modemnya dia, modem musiknya dan nanti bisa. Karena kadang ada beberapa hotel yang butuh channel apa ya, mungkin tamunya banyak orang Rusia, dia punya channel yang Rusia, sedangkan kita nggak ada. Sekarang ini pakai itu.
Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Mau minta meeting ya, Mas? Kalau ceritanya provider ya, Oke, kita nggak. Jadi kita kalau di channel kita satu paket 47, jadi nggak dibagi-bagi itu. Jadi emang beda kalau yang untuk yang OPTV kalau punya Telkom itu kan dia per paket ya, per paket itu ada sendiri. Sedangkan kalau kita langsung 40 di channel, silakan mau ditonton yang mana jadi nggak dibagi-bagi. mana ini pemahaman gitu. Betul, jadi nanti di pelanggan ya itu kalau pelanggannya termasuk jaringan kabel ya langsung aja dari kabel langsung. Jadi kita untuk TV-nya bukan pakai kabel yang kecil itu pelanggan, tapi kita pakai kabel koaksial. Kebanyakan sekarang banyak yang Betul, banyak banget. murah ya. Masang 100.000 alat dipinjamkan itu udah dapat channel kemarin 100.000 channel gula itu udah keluar. Tapi kalau pengen sebenarnya bisa sih, jadi kita pasang alat sendiri, satelit sendiri di rumah, udah dapat semua channel yang gratis tanpa harus langganan sendiri. Kayak biasanya kalau kita beli sendiri satelit sama modulatornya itu sekitar berapa ya, 900 sekitar Itu pas selamanya. karena kita punya kita sendiri. Tapi kan kalau kita nggak langganan, cuma channel-channel lokal sama channel-channel yang gratisan. Tapi kalau kita langganan, biasanya kan kita kayak beli voucher gitu. Beli voucher nanti biasanya diisikan, kita dapat channel tergantung dari voucher. Paling ya jadi teknologinya. Mungkin kalau monitoring ini yang harus 24 jam. Nantinya bisa jadi kadang kalau ada yang putus-putus itu kan berarti ada problem. Kalau ada mati Atau gimana? Ini atau jadi pelanggan. Biasanya kita connect ke jadi kalau misalnya ada yang mati ya, misalnya note contohnya note Kota Baru, dia mati semua. Kita connect pelanggan di Pak, kalau ibu ada mati listrik ya. Kalau nggak ada mati listrik, jadi mungkin dia butuh. Tapi kalau tempat dia juga ada mati listrik, kita nanti bisa lihat pada mati semua dari situ. Kalau ternyata pada mati semua, berarti mungkin jadi mati. tergantung pada keluhan pelanggan. Tapi kan Pelanggan yang gitu. betul. Tapi kita juga monitoring di sini. Jadi kalau tiba-tiba dia merah, kan kalau mati kan warnanya merah. Nah, kita nanti cek. Ini satu nut itu ada berapa pelanggan, banyak banget. Nah, kalau ternyata semua sama-sama bareng-bareng mati, berarti ada kemungkinan mati listrik atau nutnya Not. Yang buat anak terus not. Iya. Kayak tadi. BBS-nya itu Jadi power memang dia. kita Iya. tahu mati listrik atau enggak, memang kita harus tahu. Tapi kalau dibilang nggak ada mati listrik, bisa jadi ini notnya ini yang bermasalah. Ya semua? Oh iya. Itu udah di sini ya absensinya ya? Oh iya. Aku. Jaga dulu nih beneran. Datang. Nah, itu nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa email kita atau mengasih yang salah. Ini bisa sangat ya bisa. Semua ya. Kita ikutan foto-foto dengan ada kenangan apa gitu. Nanti deh. Apa yang itu udah selesai ya? Titiknya segini. Hmm. Berapa nih dulu? Koleksi. Koleksi.